Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Miss akan menjelaskan untuk materi yang akan kalian hadapi di ujian akhir nanti. Jadi untuk kelas 10.1 hingga 10.4 mohon disimak baik-baik. Mungkin Miss cuma akan menjelaskan di video ini, tapi kalau ada yang mau bertanya, boleh silakan secara langsung atau melalui WA, tidak apa-apa. Dan untuk 10.5 dan 10.6 mohon videonya juga disimak karena Miss akan menjelaskan soal-soal apa yang akan muncul di PG dan esai. Oke, kita langsung ke materinya, yaitu perubahan lingkungan. Jadi perubahan lingkungan ini dapat mengarah ke perbaikan ataupun juga kerusakan lingkungan. Kalau perbaikan berarti mengarah ke arah yang lebih baik dan menunjang keseimbangan lingkungan. Kalau rusak ya ke arah yang dapat merugikan. Jadi untuk faktor perubahan lingkungan ini kita bagi menjadi dua. Ada dari faktor alam, ada juga dari faktor manusia. Oke. Yang pertama adalah faktor alam. Jadi untuk faktor alam ini akibat dari bencana alam. Yang pertama adalah erupsi gunung berapi. Kalau erupsi gunung berapi berarti berdampak pada ekosistemnya. Lava panas dan material padat dapat menghanguskan vegetasi, sehingga vegetasi di sekitar gunung itu akan rusak dan mati. Nah, tapi setelah misalnya abu vulkaniknya itu mengenai tanah sekitar perkebunan dan sawah di gunung, itu akan membuat tanahnya subur, sehingga untuk erupsi gunung berapi ini ada yang mengarah ke kerusakan, ada juga yang perbaikan. Next, yang kedua dan ketiga adalah gempa bumi. Kalau gempa bumi ini terjadi karena pergerakan lempeng bumi atau aktivitas gunung berapi. Tapi untuk aktivitas gunung berapi ini biasanya kecil ya magnitud untuk gempa bumi. Nah, kenapa gempa bumi ini mengakibatkan perubahan lingkungan? Karena gempa ini dapat berdampak pada perubahan topografi bumi seperti tanah longsor. Nah, lalu yang ketiga adalah tsunami. Tsunami adalah gelombang pasang air laut yang terjadi akibat dari gempa bumi yang berpusat di bawah laut. Contoh gambarnya adalah yang di sini. Nah, di sini misalnya ada gempa yang berpusat di tengah laut. Nah, otomatis gelombang dari gempa bumi ini akan mengarah juga ke daratan, sehingga airnya akan masuk ke daratan yang mengakibatkan perubahan ekosistem perairan. Nah, itu dia untuk faktor alam, berarti ada 3, erupsi gunung berapi, gempa bumi, dan juga tsunami. Bagaimana sekarang dengan faktor manusia? Untuk faktor manusia ini yang kita juga bagi 3. Yang pertama adalah alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan ini berarti merubah fungsi sebagian atau seluruh lahan menjadi fungsi yang lain. Contohnya, misalkan ada lahan hutan menjadi lahan pertanian. Jika penggantian lahan tersebut tidak diikuti dengan penanaman kembali, maka akan merusak segala ekosistem yang ada. Nah, alih fungsi lahan ini bisa bersifat memperbaiki atau juga merusak. Kalau contohnya merusak tadi tidak diikuti dengan penanaman kembali, nah kalau memperbaiki itu sebaliknya. Contoh misalkan ada suatu lahan yang tanahnya tandus, tidak tanaman dan pohon tidak bisa tumbuh di daerah tersebut, kita ubah tanahnya menjadi subur sehingga bisa menjadi lahan taman atau hutan. Nah, itu salah satu contoh yang memperbaiki. Yang kedua adalah pembangunan industri dan pemukiman. Jadi, karena semakin lama manusia ini jumlahnya semakin banyak, otomatis kita juga butuh perumahan atau pemukiman dan industri. Nah, kalau minat pemukiman ini meningkat, otomatis kita akan mengubah lahan yang ada, yaitu hutan, menjadi sebuah pemukiman dan industri, sehingga
limbah yang dihasilkan itu juga akan berpengaruh pada lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah pencemaran. Nah, pencemaran ini kita juga sama membahas limbah juga. Lebih tepatnya adalah terdapat bahan pencemar di suatu lingkungan dalam jumlah melebihi ambang batas. Nah, untuk pencemaran ini akan lebih kita dalami lagi. Jadi, pencemaran itu kita bagi menjadi 3 lingkungannya. Yang pertama adalah air, yang kedua tanah, yang ketiga udara. Jadi, untuk next